Oke, shalom, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Fritz Lexi Moncai. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal, berbagi satu hal, share satu hal kepada kita sekalian. Masih berhubungan dengan kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Tentena dan sekitarnya. Ada beberapa hal yang penting yang kita lihat dalam perkembangannya, bahwa begitu cepat peningkatan kasus yang terjadi khususnya juga di Indonesia, dan tentu ini tidak lepas dari mobilitas masyarakat yang begitu tinggi. Ada perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain sehingga membuat peluang besar kepada penyebaran yang semakin luas daripada virus ini. Dan tentu kita juga masyarakat kota Tentena dan sekitarnya atau dimanapun kita berada, kita punya kerabat atau keluarga, baik itu anak kita, adik kita, pun saudara kita yang kerja di luar kota dan dalam waktu dekat berencana untuk kembali ke kampung mereka, ke daerah mereka. Nah, tentu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika hal itu terjadi. Akan ada perpindahan, berarti dari satu daerah, apalagi daerah tempat mereka tinggal sebelumnya adalah daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi kasusnya positif. Nanti kita cek sendiri di berita daerah-daerah mana saja khususnya yang lokal di Indonesia yang sudah terkonfirmasi ada kasus positif. Ya, penting bagi kita untuk memperhatikan surat edaran daripada Kementerian Kesehatan mengenai isolasi diri. Jadi apa itu isolasi diri? Yaitu hal-hal penting yang harus kita lakukan khususnya dalam 14 hari masa isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sesudah kedatangan kita atau kembalinya kita dari suatu daerah, ada waktu 14 hari untuk kita melakukan isolasi diri, yaitu kita tetap tinggal di rumah kita. Jadi yang namanya isolasi tentu bukan pulang dan kita keluyuran untuk bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan sahabat dan sebagainya. Jadi diupayakan 14 hari itu masa isolasi betul-betul kita stay, kita tetap ada di rumah kita masing-masing. Selain itu, apa hal yang akan kita lakukan selama kita di rumah? Tentu yang pertama, ya, kita menjaga jarak juga dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Sebaiknya memang kita punya ruangan tersendiri atau kamar tersendiri yang terpisah dengan kerabat kita yang lain. Menjaga jarak komunikasi minimal 1 meter. Kemudian diupayakan perilaku hidup bersih di rumah itu tetap diterapkan. Bagaimana kita menjaga kesehatan? Kita istirahat yang cukup, jangan tidur larut. Kita pulang betul-betul istirahat. Kemudian makan makanan yang bergizi. Kemudian kita kalau diperlukan minum multivitamin. Dan perilaku hidup bersih yang lain seperti mencuci tangan, dan setiap apa yang kita kerjakan kita pegang, kita cuci tangan, dan melakukan etika batuk yang benar. Kemudian yang penting juga diperhatikan bahwa usahakan bahwa tempat kita tinggal atau kamar kita betul-betul punya sirkulasi udara yang bagus. Kemudian pagi usahakan untuk berjemur di matahari supaya tubuh kita, baik kamar kita juga itu kena matahari supaya lebih sehat. Itu kira-kira hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam waktu 14 hari. Jika terjadi hal-hal yang menyangkut kesehatan kita di dalam kita melakukan masa isolasi 14 hari itu, seandainya kita mengalami keluhan demam atau keluhan pernapasan seperti batuk maupun nyeri menelan, kita disarankan untuk tetap ada di rumah dan menghubungi petugas kesehatan. Jadi bukan kita yang mengunjungi tempat fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Kita upayakan untuk kita menghubungi, melaporkan, karena kita masih dalam masa isolasi, sehingga petugas kesehatan yang akan datang untuk memeriksakan kita. Jadi kita tetap stay di rumah. Kemudian jika seandainya dalam masa isolasi itu kita mengalami perburukan yang lebih berat, ya kita laporkan kembali kepada petugas medis yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, dan kita menunggu instruksi selanjutnya untuk tindak lanjut untuk kasus kita. Jadi jangan kita mengambil inisiatif sendiri, kita langsung berangkat karena ini sudah lebih parah, kita langsung berangkat ke rumah sakit. Jadi minta tolong untuk kita menunggu koordinasi. Sekali lagi, setiap tindakan yang kita lakukan itu betul-betul kita pikirkan baik-baik,
karena dampaknya begitu besar kepada masyarakat atau kepada orang lain yang kita temui. Tetapi saya percaya, kita berharap semua kita yang kembali, kita dalam keadaan sehat. Dalam 14 hari pemantauan kita bisa melewatinya dengan sehat. Untuk usaha-usaha pencegahan ini juga penting kita perhatikan. Selain yang saya sampaikan tadi, etika batuk, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, multivitamin kita konsumsi jika memang diperlukan. Tentu yang penting juga di sini ya, kita tetap harus berdoa supaya Tuhan, sebagai orang beriman kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iman yang baik itu tentu iman yang punya hikmat. Jadi kita juga bekerja, tentu kita juga harus berdoa, harus seimbang antara kedua ini. Dan saya berharap bahwa informasi ini bisa kita terima dengan baik, bukan untuk mengucilkan mereka yang akan kembali, tetapi kita betul-betul bersama-sama bekerja sama, baik yang akan kembali maupun kita yang ada di tempat ini, untuk memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan, supaya sekali lagi kita bersama-sama berjuang bersama dengan pemerintah, bersama dengan seluruh orang yang ada di dunia untuk memutus rantai penyebaran daripada virus COVID-19 atau virus corona. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya percaya bahwa kita semua pasti akan bisa melewati masa-masa ini, dan tentu setiap masa itu akan ada akhirnya, sehingga ya pasti kehidupan itu akan kembali lebih baik. So, yang paling penting saya mau sampaikan, please teman-teman sekalian, stay cool, okay? Stay calm, stay healthy, and most important, stay home. Okay? Terima kasih, selamat malam.